Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Renaldi Triantama. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, mata kuliah Ekologi Perairan. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Analisis Kandungan Logam Berat Timbal pada Kerang Polymesoda aerosal di perairan Tanjung Bunga, Makassar. Pada perairan Tanjung Bunga, Makassar terjadi pencernaan yang disebabkan oleh pembuangan senyawa kimia tertentu yang terus meningkat dan penggunaan bahan berbahaya beracun atau B3 oleh berbagai kegiatan industri dengan pembangunan limbahnya ke lingkungan kerang laut, merupakan moluska yang hidup di daerah perairan laut dangkal dan juga ditemukan pada laut dalam. Kerang laut di kawasan pesisir sebagai penyusun komunitas Macrozoobenthos, yaitu organisme yang menepati substrat dasar perairan, baik di atas maupun di dalam sedimen dasar perairan. Kerang tersebut memiliki keanekaragaman yang tinggi dibanding kerang yang hidup di perairan tawar. Apabila manusia mengkonsumsi kerang yang mengandung logam berat dalam jumlah yang cukup tinggi, akan berdampak negatif terhadap kesehatan. Beberapa logam berat yang umum ditemukan dalam kerang adalah timbal Pb, kadium, CD, tembaga, Cu, dan seng, Zn. Dalam tubuh manusia, logam berat akan bersenyawa dengan enzim aktif menjadi enzim tidak aktif, sehingga sintesis butir darah merah atau Hb dapat dihambat. Akibatnya dapat menimbulkan penyakit anemia. Beberapa zat beracun yang telah mencemari perairan pantai sebagai akibat aktivitas antropogenik, salah satunya adalah dari logam berat. Kerang merupakan biota yang potensial terkontaminasi logam berat karena hidupnya di dalam sedimen atau lumpur. Sehingga biota ini sering digunakan sebagai hewan uji dalam pemantauan tingkat akumulasi logam berat pada organisme laut. Pengambilan sampel biasa dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi. Tahap pelaksanaan pembuatan larutan standar PB nitra atau PbNO3 dalam bentuk serbuk preparasi sampel. Sampel dilepaskan dari cangkang, setelah itu dibersihkan dengan aquades. Sampel diletakkan di petri dish yang telah disterilisasikan, kemudian dimasukkan dalam oven dengan suhu 600 Celcius. Selama 2x24 jam, sampel yang telah kering dihaluskan dengan menggunakan blender, kemudian digerus sampai halus. Semua sampel kerang Polymesoda aerosal yang diperoleh di perairan Tanjung Bunga, Makassar dan telah diperiksa kandungan logam beratnya, dalam hal ini di timbal atau Pb, ternyata semua sampel terdeteksi mengakumulasi logam tersebut dengan kandungan sebesar 1,0 mg hingga 2,05 mg. Kualitas air laut pada perairan Tanjung Bunga, Makassar pada pukul 6 pagi memiliki suhu antara 27 sampai 280 Celcius serta pH antara 6 sampai 7. Kualitas air tersebut merupakan nilai dalam batas yang layak untuk mendukung aktivitas biota laut. Dengan demikian, kualitas air pada lokasi penelitian diasumsikan memberikan pengaruh yang sama terhadap absorbasi timbal pada Polymesoda aerosal. Kandungan logam berat timbal yang telah diperiksa pada kerang Polymesoda aerosal memperlihatkan bahwa kandungan logam berat ini di timbal bersekitaran antara 1,07 mg atau 2,05 mg jika dengan kandungan logam berat timbal yang direkomendasikan oleh Dirjen POM RI, yaitu batas maksimum logam berat timbal untuk buku mutu ikan dan hasil olahannya adalah sebesar 2 mg. Maka dapat dinyatakan bahwa kandungan logam berat timbal yang terakumulasi pada kerang Polymesoda aerosal hasil analisisnya melewati batas yang telah ditetapkan. Artinya Polymesoda aerosal tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kerang merupakan indikator pencemaran dalam perairan. Ini karena sifat hidupnya yang sesil atau menetap dan cara pengambilan makanannya dengan hanya menyaring makanan.
atau biasa dibilang filter feeding yang terlarut dalam air. Kerang hanya memperoleh makanan dari benda-benda yang terhanyut dalam air. Hal ini sangat memungkinkan untuk mengakumulasi pencemaran di air, khususnya pencemaran logam berat. Selain makanannya hanya yang terhanyut dalam air, ditunjang pula proses pernafasannya yang sangat menggunakan insang. Kerang memperoleh oksigen lewat air yang masuk ke dalam insang yang apabila mengandung logam berat berupa timbal, maka secara otomatis logam berat timbal tersebut dapat terakumulasi di dalam tubuh kerang. Logam berat timbal masuk ke kerang polimisoda aerosal melalui dua cara. Yang organ respirasi yang dimiliki kerang berupa insang, udara masuk melalui sifon ventral, masuk ke insang, lalu dikeluarkan melalui sifon dorsal. Yang kedua melalui saluran pencernaan. Partikel makanan masuk melalui sifon ventral dengan sistem filter feeding, kemudian oleh gerakan silia yang terdapat pada pelapus labialis. Partikel makanan tersebut dimasukkan ke mulut yang terletak di antara sepasang pelapus labialis. Kemudian masuk ke oesophagus yang pendek dari oesophagus yang berlanjut ke lambung yang terletak di sebelah dorsal massa visceral. Selanjutnya ke usus bagian dorsal kaki. Facies yang keluar dari anus akan dikeluarkan dari tubuh bersamaan dengan aliran air yang menuju ke sifon dorsal.